Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan kuliah Sistem Informasi Akuntansi pertemuan kedua dengan tema tinjauan menyeluruh atas Sistem Informasi Akuntansi. Oke, tujuan pembelajaran dari bab kali ini adalah Anda pertama nantinya setelah mempelajari bab ini, Anda dapat menjelaskan keputusan yang dibuat perusahaan dan informasi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian mengidentifikasi informasi yang dibuat baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian apa itu proses bisnis utama di dalam perusahaan. Kemudian Anda dapat menjelaskan sistem informasi dan fungsi dasarnya di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kegunaan sistem informasi akuntansi dalam nilai tambah perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Oke. Nah, untuk memahami sistem informasi akuntansi ini seperti apa sih gitu ya. Nah, di dalam pembuka kasus itu sudah ada terkait dengan perusahaan S dan S ya. Jadi pemilik perusahaan Scott Perry itu ingin membuka usahanya sendiri. Nah, kemudian untuk memenuhi launching pertama pembukaan perusahaannya, maka si Scott ini harus mengatasi isu-isu penting, gitu ya. Isu pentingnya apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan keputusan untuk kesuksesan usahanya nanti. Bagaimana terkait dengan harga produknya, kemudian agar dapat mendapatkan laba, itu harga bersaingnya seperti apa, bauran produk, kemudian apakah harus memberikan kredit ke pelanggannya nanti, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan informasi untuk pembuatan keputusan-keputusan seperti informasi untuk entitas eksternal seperti apa agar dapat berinteraksi terutama untuk para pelanggan dan juga pemasok gitu ya nantinya. Kemudian informasi terkait dengan manajemen dan karyawan nanti seperti apa, karyawan penggajiannya seperti apa, kemudian promosinya seperti apa, kompensasi yang tepat diberikan berapa. Nah, ini adalah informasi-informasi yang dibutuhkan nanti dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang ketiga, proses bisnis apa yang nantinya harus dibutuhkan dan bagaimana nanti menjalankannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi-fungsi apa yang harus disediakan pada situs perusahaannya nanti. Nah, jadi ini misal nih teman-teman akan membuka sebuah usaha baru seperti si Scott ini ya. Nah, teman-teman perlu nih mempertimbangkan keempat aspek ini. Nah, bagaimana Scott dapat menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan isu-isu yang ada. Nah, di sini gunanya sistem informasi akuntansi bagi sebuah perusahaan ya. SIA yang didesain dengan baik itu dapat menyelesaikan permasalahan ini ya dari nomor 1 sampai nomor 4 dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Oke, next. Nah, sistem informasi akuntansi itu merupakan alatnya gitu ya. Kalau teman-teman sudah tahu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa akuntansi itu adalah bahasa dunia bisnis.
Nah, jika akuntansi itu adalah bahasa dunia bisnis, maka sistem informasi akuntansi merupakan alat penyedia informasi dari bahasa tersebut. Ya, nah di sini teman-teman harus dapat membedakan antara data dan informasi. Ya, data itu merupakan kumpulan dari fakta yang disimpan, diproses oleh sistem informasi yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi. Jadi informasi itu adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki dalam proses pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi data itu adalah input, informasi adalah output. Nah, bagaimana karakteristik informasi yang baik? Nah, ini ada beberapa karakteristik, ada relevan, reliable, lengkap dan tepat waktu, dapat dipahami dan diverifikasi, serta dapat diakses. Itu ya teman-teman, nanti teman-teman bisa mengkaji lebih lanjut lagi. Oke, next terkait dengan siklus proses bisnis. Nah, jadi proses bisnis itu apa sih gitu ya? Nah, ketika tadi si Scott akan membuat usahanya, usaha barunya, maka dia harus bisa nih memahami proses bisnis apa saja yang nanti akan dibutuhkan di situ. Nah, proses bisnis di sini adalah serangkaian aktivitas maupun tugas yang saling terkait, terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh orang ataupun komputer, mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi. Nah, tentunya kalau sebuah bisnis tujuannya adalah mendapatkan laba. Gitu ya, teman-teman. Nah, di dalam proses bisnis ini diwujudkan ke dalam beberapa siklus transaksi. Nah, secara umum di sebuah usaha akan ada beberapa siklus transaksi ya, yang nantinya akan menjadi sub-subsistem di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, siklus transaksi dalam proses bisnis ini nantinya akan mencerminkan aktivitas-aktivitas utamanya. Misal nih di dalam siklus pendapatan, maka aktivitas utamanya adalah menerima dan menjawab pertanyaan pelanggan, menyetujui penjualan kredit, mengecek ketersediaan, mengirimkan barang ke pelanggan gitu ya. Kemudian ada siklus pengeluaran. Aktivitas utamanya adalah meminta barang dan jasa yang dibeli, kemudian mempersiapkan, menyetujui, mengirimkan pesanan pembelian ke vendor. Jadi dalam siklus pengeluaran ini perusahaan nanti akan melakukan pembelian persediaan maupun bahan baku ya. Kemudian ada siklus produksi. Nah, siklus produksi ini aktivitas utamanya contohnya mendesain produk, meminta bahan baku untuk produksi, membuat produk, dan menyimpan barang jadi. Kemudian next ada siklus SDM. Aktivitas utamanya seperti mengirimkan aktivitas utamanya seperti memperkerjakan, merekrut karyawan, melatih karyawan baru, kemudian mengevaluasi kinerja karyawan, mengumpulkan, memvalidasi waktu kehadiran nantinya untuk menetapkan penggajian atau kompensasi yang tepat untuk karyawan tersebut. Kemudian ada siklus pembiayaan. Siklus pembiayaan itu terkait dengan bagaimana perusahaan memprediksi kebutuhan kas, menjual saham kepada investor, meminjam uang dari para lender atau pemberi pinjaman, membayar dividen, mengirimkan informasi-informasi yang sesuai ke siklus-siklus yang lain.
Oke, kemudian apa saja sih komponen dari sistem informasi akuntansi gitu ya. Di situ ada 6, pastinya ada orang yang menggunakan sistem tersebut, ada prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Kemudian ada data itu sendiri, ada perangkat lunak untuk mengolah data, gitu ya. Jadi ini ada software-softwarenya nanti. Kemudian infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, perangkat jaringan komunikasi, perangkat periferal yang digunakan dalam SIA. Dan yang terakhir ada pengendalian internal dan juga pengukuran keamanan yang menyimpan data di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, 6 komponen ini nantinya akan memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting. Yang pertama itu adalah mengumpulkan dan menyimpan data berupa aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Kemudian yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel di perusahaannya. Kemudian yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data-data organisasi. Nah, ini adalah merupakan fungsi dari sistem informasi akuntansi di dalam bisnis, ya. Oke, kemudian bagaimana SIA dapat menambah nilai organisasi? Nah, ini dengan tentunya pertama, SIA dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya seperti apa? Nah, SIA di sini dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahu segera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima, sehingga dapat menjaga kualitas produk dan dapat mengurangi biaya. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik di dalam organisasi maupun di rantai pasokannya. Contohnya nih, dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, informasi dapat tepat waktu dengan menggunakan pendekatan just in time, ya teman-teman. Mungkin di mata kuliah yang lain sudah dijelaskan terkait dengan persediaan just in time sehingga dapat mengefisiensikan bisnis. Kemudian berbagi pengetahuan. Nah, jadi contohnya nih di sini ya, kantor akuntan publik itu menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi best practice atau praktik terbaik untuk mendukung komunikasi antar kantor. Nah, jadi dengan adanya SIA, ini karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan kepada klien-klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia bagi klien-klien lokal. Ya, ini juga karena adanya pemanfaatan SIA dan teknologi. Kemudian next ada meningkatkan struktur pengendalian internal dan pengambilan keputusan. SIA dengan struktur pengendalian internalnya yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem maupun ketika nanti ada bencana. Itu ya teman-teman. Kemudian next ada SIA dan strategi perusahaan. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi, yaitu ada perkembangan TI, ada budaya organisasi, dan juga strategi bisnisnya. Nah, ini komponen-komponen ini saling terkait. Contohnya nih, adanya perkembangan TI itu dapat mempengaruhi strategi bisnis. Contohnya nih sekarang, internet itu sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas di sebuah bisnis itu dilakukan gitu ya, yang tadinya tidak ada toko
online, sekarang ada toko online, sehingga menghemat biaya secara drastis dan dapat membantu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dengan biaya rendah gitu ya. Sekarang kan banyak sekali produk-produk yang murah meriah gitu ya di e-commerce, karena memang untuk rantai pasokannya itu, rantai bisnisnya bisa terpotong gitu ya, yang tadinya harus melalui agen, melalui distributor, itu langsung dipangkas, bisa dari pabrik langsung ke konsumen, sehingga itu dapat menekan biaya. Gitu ya teman-teman. Kemudian peranan SIA dalam rantai nilai. Nah, ini ada beberapa hal. Ada logistik inbound, operasi logistik outbound, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan. Ini merupakan aktivitas utama, yaitu aktivitas rantai nilai yang menghasilkan, kemudian memasarkan dan mengirimkan produk dan jasa ke pelanggan, serta memberikan pelayanan dan dukungan pasca pengiriman. Ini merupakan aktivitas utama di dalam sebuah bisnis. Nah, aktivitas pendukungnya seperti apa gitu ya. Tadi aktivitas utamanya adalah bagaimana menghasilkan, memasarkan, mengirimkan produk ke pelanggan. Aktivitas pendukungnya yaitu terdiri dari infrastruktur perusahaan. Misalnya ada akuntansi, ada keuangan, hukum, administrasi gitu ya. Nah, sistem informasi akuntansi adalah bagian dari infrastruktur perusahaan ini. Kemudian ada sumber daya manusianya, ada teknologi yang digunakan, dan juga ada pembelian atau aktivitas yang melakukan pengadaan bahan baku. Itu adalah aktivitas pendukungnya. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bahas diskusi secara detail di Zoom ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.